Menurut saya Ramadan ini kali ini Allah memberikan ujian. Saya mengambil sebuah hikmah. Allah ingin kali ini ibadah kita berhubungan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah, karena menurut para ahli, kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah. Untuk itu, menghindari kerumunan di dalam konteks hari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno, tentunya bersama saya dan juga co-host saya Ronald Surapraja. Dan Ronald, ini Ramadan sudah di depan mata, program kita agak bergeser nih, lebih cepat karena nanti akan ada sidang isbat penentuan kapan satu Ramadan jatuh di Indonesia, pukul 19 akan diumumkan oleh pemerintah Indonesia. Betul sekali Mbak Ira. Pemirsa, meskipun suasana sedang seperti ini, tapi kita harus tetap menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Tapi ingat, himbauan dari pemerintah harus tetap kita ikuti supaya penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Jangan Mbak Ira? Betul Ronald, ini suasana Ramadan memang berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan kalau sekarang mungkin kalau memang besok adalah puasa, orang sudah berbondong-bondong ke masjid, taraweh, dan jadwal kita buka puasa itu udah penuh dari ujung ke ujung ya. Dan sekarang ya memang kita merayakannya dengan keluarga inti di rumah saja. Betul, jadi mungkin Ramadan tahun ini pemirsa, kita hanya menghabiskan waktunya hanya dengan keluarga inti. Tapi ingat, tetap harus bersyukur. Karena ada di luar sana beberapa keluarga yang bahkan tidak bisa berkumpul dengan keluarga inti. Betul sekali Ronald, dan pemirsa, salah satu tamu saya ini adalah orang yang tidak bisa berkumpul bersama keluarganya. Ini adalah bagian dari tenaga medis yang menjadi garda terdepan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga secara global. Saya sudah terhubung dengan seorang suster, yaitu Widya Astuti, perawat di RSPI Sulianti Saroso. Selamat malam Mbak Widya. Selamat malam Mbak. Ya Mbak Widya, ini sekarang berarti sudah tidak pulang, menginap di hotel, diinapkan di hotel per tanggal 1 April yang lalu, betul? Iya, betul. Nah ini diinapkan di hotel, kenapa Mbak alasannya? Apakah karena memang shiftnya itu sudah bertambah panjang, bertambah banyak, atau banyak kolega tenaga medis yang tidak diterima di kos-kosannya? Ya, jadi kami ditempatkan di sini karena memang satu untuk tempat istirahat. Terus memang ada teman kami yang memang diusir dari kos-kosan. Ya. Nah, sekarang Mbak Widya kan sudah 11 tahun ya kurang lebih bertugas sebagai perawat dan mengalami segala macam jenis virus ini di RSPI. Apakah ada perbedaan kali ini dengan COVID-19, Mbak? Kekhawatiran menghadapinya? Ya, kami sebenarnya sudah terbiasa untuk menghadapi kondisi penyakit seperti ini. Sudah pernah flu burung, MERS-CoV, nah sekarang COVID. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu, hanya jumlah aja yang memang lebih banyak daripada biasanya. Kalau Mbak Widya dan beberapa kolega misalnya masih tetap tegar begitu ya, bagaimana dengan respon suami dan anak-anak? Apakah tidak mengkhawatirkan kondisi Mbak Widya saat ini?
Kalau suami sama anak-anak itu sudah menerima kondisi pekerjaan saya memang seperti ini. Terus mereka hanya berpesan bahwa saya harus bekerja hati-hati, gunakan APD sesuai aturan agar tetap aman gitu, Mbak. Mbak, dalam satu hari Mbak Widya itu biasanya menangani pasien COVID berapa lama Mbak shiftnya? Jadi kalau perawat itu satu shift lebih kurang 8 jam, Mbak. Pagi, sore, kalau malam itu lebih kurang 12 jam. Ya, pada saat ini Mbak, ketika kemudian jumlah pasiennya bertambah, apakah kemudian ada shift yang diperpanjang atau ada aturan tertentu untuk penggunaan baju hazmat? Oh ya, kalau untuk shift jamnya kami tetap sama seperti biasa, hanya memang kami masuk ke dalam ruangan pasien itu memang diatur. Jadi misalnya shift pagi itu kami masuk dari jam 11 sampai jam 1:30 lebih kurang, begitu. Nah, sekarang Mbak, kalau misalnya tadi Mbak Widya bilang mulai tambah banyak pasiennya, ini ada rasa stres, rasa bosan, bagaimana menghadapi perasaan yang muncul seperti ini Mbak? Jadi wajar manusiawi ketika semakin banyak pasien, terus kami juga sudah kelelahan, tapi alhamdulillah teman-teman kerjanya itu saling memberikan support gitu. Kami saling memberikan support antar kami agar kami tetap bisa memberikan pelayanan tanpa harus stres gitu. Jadi kami buat senang aja deh Mbak gitu. Tinggal di hotel ini nanti sampai berapa lama Mbak Widya? Dari tanggal 1 April boleh pulang kembali kapan Mbak? Ini kan besok sudah Ramadan ya mestinya, mungkin kurang lebihnya penentuannya adalah memang dimulai besok. Ya, kami di sini tinggal di sini jadwalnya sampai 31 Mei, Mbak. 1 April ya. Sampai 31 Mei, Mbak Widya? Iya. Itu betul. Apakah boleh ketemu keluarga atau bagaimana? Untuk sementara kalau teman-teman yang mungkin punya balita atau batita, mereka bisa pulang. Tapi dengan syarat memang sebelum pulang memang harus mengikuti prosedur yang ketat ya Mbak. Harus bersih, aman lah kita pulang ke rumah. Tapi kalau kami yang anak yang sudah sedikit besar, kami mungkin tetap bertahan di hotel. Mbak Widya punya 2 anak ya Mbak, perempuan, SD. Iya. Ini SD. Siapa Mbak? Kansa, Caca ya Mbak ya? Dengan satu lagi namanya Mbak? Zahra. Dengan Zahra dan Caca. Kangen nggak Mbak? Wah, kangen banget Mbak. Saya punya satu hadiah nih buat Mbak Widya. Kita lihat dulu ya bersama-sama. Assalamualaikum Ibu. Gimana Bu? Sehat? Kita habis sholat Isya. Nah, seperti biasa kita doain Ibu biar sehat selalu, biar semangat kerjanya untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kakak belajar apa Kak? PKN. Belajar PKN. Biasa. Sejak ibunya kerja dan nggak pulang, anak-anak belajar sendiri. Biasa. Ibu, aku kangen. Ibu kapan pulangnya? Semangat ya untuk ibu yang lagi kerja dan bantu kemanusiaan. Ya, Ibu yang semangat kerjanya. Kita selalu nunggu Ibu di sini di rumah. Hadiah buat Mbak Widya. Komentarnya apa Mbak? Kangen. Saya jadi susah melanjutkan, saya ikut nangis nih Mbak. Kapan terakhir ketemu anak-anak dan suami Mbak Widya? Kemarin hari Minggu itu mereka main ke hotel, tapi saya hanya melihat dari parkiran sama dada-dada aja dari depan lobi. Mbak Widya ini ada, dengernya Mbak? Ibu. Iya. Suara siapa Mbak? Caca. Betul sekali Mbak Widya. Sekarang Caca, Zahra dan juga suami tercinta Pak Duk ada di studio bersama kami. Bisa dada-dada ini ke ibu, manggilnya ibu ya? Ibu tuh dada-dada ke ibu.
Aduh, Mbak Ira, ini jangan lihat saya berewokan, saya juga terharu. Oke, jadi ini saya tanya ke Pak Dudung dulu. Bapak ini berpisah terlama dengan ibu ya? Belum pernah berpisah selama ini ya? Dulu sempat dia itu pas paling lama itu 3 bulan pas dia berangkat haji. 3 bulan tuh bertugas haji. Iya, tahun 2015. Tapi kan suasananya kan aman ya Pak ya, tidak seperti aman, ini kan. Kita nggak pernah tahu ada resikonya ya. Iya, betul. Nah terus bagaimana rasanya sekarang Bapak tanpa kehadiran Mbak Widya di rumah dengan 2 anak? Sementara Bapak juga harus bekerja kan Pak? Iya, ya. Jadi ya selama ini istilahnya peran saya bertambah, istilahnya menggantikan seorang istri ya untuk pekerjaan rumah semuanya ya otomatis lah saya yang ngerjain semuanya. Oke. Nah ini Mbak Ira kita lihat ini Caca pegang apa ini? Oh pada pegang kertas. Iya, Caca sama Zahra pegang apa ini coba untuk Caca Ibu? Coba Caca dulu ditunjukkan. dilihatin ke kamera apa itu tulisannya coba. Ibu semangat ya, aku kangen cepat pulang ya. Coba bilang apa sama Ibu, Caca, mau bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Aku kangen. Terus? Ibu. Bu, cepet pulang. Coba kakaknya, coba Zara bikin apa tulisannya itu? Ibuku, pahlawanku. Coba ibunya disapa. Disapa Zara. Ibu. Iya Dek, iya Kak. Iya. Ini Ronald sama saya juga udah susah melanjutkan Zara, wawancara. mau bilang apa lagi sama Iya. Ibu coba? Ibu kapan pulang? Iya, nanti Ibu pulang. Zara Mbak udah kangen Widya? banget sama Ibu ya. Yang Iya. paling dikangenin sama Ibu apa sih Zara? Main bareng Ibu. Apa? Main bareng. Main bareng sama Ibu. Biasanya main apa sih sama Ibu? Main nyanyi-nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Terus lulus-lulus bareng. Belajar bareng juga sama Ibu? Iya. Sekarang belajarnya nggak ada Ibu, gimana rasanya? Aja. Sama ayah jadinya belajar Jadi ya. hanya sama ayah aja. Kalau Caca yang paling dikangenin sama Ibu apa? Mainnya. Mainnya. Terus masakannya. Masakannya. Ibu jago masak apa sih? Semuanya. Jago masak semuanya Mbak Ira. Aduh. Hebat. Dan besok itu sudah puasa pertama ya Mbak Widya ya. Ini apa sahur, biasanya Mbak Widya yang masak buat keluarga. Iya, biasanya saya nyiapin sahur sama buka. Nah ini untuk pertama kali nggak ada Ibu untuk Ramadan. Biasanya bikinin apa sih Mbak Widya, Mas Dudung? Iya, biasanya dia tuh kalau udah sahur itu dia jam 2:30 itu udah siap-siap di dapur ya. Udah, pokoknya biasanya dia tahajud dulu, habis tahajud tuh langsung nyiapin semua di dapur semuanya. Dan kesehariannya dia memang bangun itu pasti tahajud terus apa namanya, langsung beres-beres lah di dapur. Ya, ya. Karena perjalanan kerja juga jauh dari Cilengsi ke Sunter, ke Priuk gitu kan, dari Bogor ke Priuk kan. Iya betul. Kalau udah kesiangan ya macetnya lumayan. Jaraknya jauh ya. Iya. Kalau misal Ibu pulang nih, Zahra mau dimasakin apa sama Ibu? Sukanya apa sih? Ayam. Ayam. Diapain ayamnya? Digoreng. Ayam goreng. Suka sekali. Bikinan Ibu enak banget ya? Iya. Kalau Caca mau dibikinin apa sama Ibu? Buat sahur dan buka? Apa sih? Ayam. Ayam juga. Diapain? Di sop. Ayamnya di sop. Oke, tapi bagaimanapun seperti yang ditulis sama Kakak Zahra, ibuku pahlawanku. Kalian harus bangga sama Ibu. Ibu adalah orang hebat, pahlawan. Iya. Coba, apa yang mau disampaikan sama ibumu yang juga adalah pahlawan? Ayo Dede Caca dulu. Apa yang mau disampaikan? Sehat. Sehat terus. Makasih semuanya yang
Sehat terus. Doakan ibu. Amin. Semoga ibu sehat terus. Iya. Ya. Kakak Zahra mau bilang apa sama ibunya? Coba. Buat ibu semangat kerjanya. Iya Kak, iya. Sehat terus. Amin, amin. Doain ya. Mbak Widya, untuk ke Iya, anak-anak sama Mas Dudung, mungkin ada pesan Mbak? Baik-baik di rumah. Di rumah aja ya nak ya. Gak usah main-main keluar. Mbak Widya, ini kan Iya. sampai 31 Mei kata Mbak Widya ya, artinya Lebaran mungkin boleh pulang Mbak? Belum tahu tapi mungkin Mbak. Jadi kalau kami sudah yakin kami sehat, swabnya mungkin negatif, ya mungkin bisa jadi kami bisa tetap pulang tapi hanya sebentar mungkin. Mbak Widya, ini yang terakhir, mungkin ada pesan untuk masyarakat, untuk publik. Sekarang kan tenaga medis ini dipuji-puji begitu ya oleh semuanya, tapi sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati teman-teman tenaga medis, dalam hal ini adalah Mbak Widya? Ya, kami bekerja itu ikhlas insya Allah. Kami membantu orang, semoga apa yang kami, ilmu yang kami punya, skill yang kami punya, kami untuk masyarakat. Tapi mohon masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, karena itu sangat mengurangi resiko penularan. Dan itu artinya membuat pekerjaan kami juga tidak semakin berat. Ya. Gitu aja Mbak. Kita boleh dada-dada sama Ibu dulu? Dadah-dadah sama ibu. Semangat ibu bertahan untuk kami, katanya gambar yang dipegang oleh Pak Dudu. Oke, oh ini ada satu lagi khusus Iya. dari suami tercinta Mbak Widya. Iya. Terima kasih Mbak Widya sudah bergabung bersama Iya, kami. sama-sama, Mbak. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Sampaikan salam Terima kami kasih. juga untuk teman-teman, kolega Mbak Widya, tenaga medis, tenaga pendukung, cleaning service, semuanya. Iya. Tetap patuhi protokol dan insya Allah kita bisa kuat menghadapi ini ya Mbak ya. Amin, amin. Selamat Insya Allah. malam Terima Mbak kasih. Widya. Ya. Malam. Iya. Selamat malam juga untuk Mas Dudung, untuk Ya. Zahra, untuk Caca. Terima kasih ya, Ya. sudah meminjamkan Ibu. Ya, sama-sama. Saudara tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami akan kembali dengan cerita seorang tenaga medis yang istrinya adalah perawat yang meninggal dan sempat ditolak oleh masyarakat saat dimakamkan. Tetaplah bersama kami. Many have referred to healthcare workers as working on the front line of this epidemic. However, one thing needs to be made clear. We are not the front line in this battle. We as healthcare workers stand in the back. We are the last line of defense, and we hope the fight never gets to us. The front line of this epidemic is you, the people in the community tasked with the challenge of keeping us all safe. The history of public health is a story of prevention. Public health is about preventing larger problems before they happen. And we need you on the front lines to help stand guard. You do this by social distancing and preventing community spread in every way possible. You do this by cleaning and sanitizing. You do this by applying quarantine when indicated. And hopefully eventually we'll add to this list vaccination as one further public health measure in this fight. So, thank you for standing on the front lines for us. Be safe and take care of each other.